Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, kalau pada saat ini kita dapat berkumpul bersama-sama, saya akan menyampaikan firman saat ini yang saya beri judul Kepala yang berubah menjadi ekor. Saya beri judul aneh, bagaimana kepala bisa berubah menjadi ekor. Apakah ada kepala bisa berubah menjadi ekor? Mana ada ekor berubah menjadi kepala. Namun pagi ini kita akan bersama-sama mendengar, dan saya ambil yang pertama di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13 di dalam kitab Tenak berbunyi demikian. Untanka Yahweh leros welo lezanaf wahayita rak lema'ala welo tihe lemata kitisma'a el mitzot Yahweh Eloheka asyer anoki wetsa weka hayam lismor wela asot, yang artinya, dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimu yang akan memerintahkan kepadamu hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ayat ini mengajarkan kepada kita ketika Tuhan memanggil kita, maka Tuhan memanggil kita disebutkan bukan sebagai ekor, melainkan sebagai kepala. Artinya kita ini ada di depan, bukan di belakang. Nah, kalau kita berbicara lebih lanjut, apa yang dimaksud kepala? Yang dimaksud kepala adalah, yang pertama, orang yang memimpin, bukan orang yang dipimpin. Dan seringkali kita melihat pola pikirnya berbeda. Pola pikir orang yang dipimpin dengan pola pikir orang yang memimpin itu berbeda. Kalau orang yang memimpin, itu pola pikirnya adalah untuk kebersamaan dan dibawa kepada kemuliaan Bapak Yahweh. Tetapi kalau orang yang dipimpin, seringkali arahnya adalah untuk kepuasan diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang memberi arahan atau membimbing. Jadi bukan hanya memimpin atau membawa orang lain sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tentu kalau kita berbicara tentang firman sesuai dengan isi hati Tuhan, tetapi juga memberikan bimbingan. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan kepala adalah orang yang bertanggung jawab atas orang yang dikepalainya. Artinya seorang kepala, seseorang yang memiliki jabatan sebagai kepala, dia bertanggung jawab atas orang-orang yang dikepalainya, yang dipimpinnya. Dan ini tanggung jawab yang bahaya di hadapan Tuhan. Kalau kepalanya salah, maka ekornya juga akan salah. Karena ekor itu selalu ikut kepala. Tidak pernah ada kepalanya ke kanan, ekornya ke kiri. Tidak pernah ada. Ekor itu selalu mengikuti kepala. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan kepala adalah tua-tua sidang, nabi dan sebagainya. Itu semua termasuk kepala. Nah, kalau kita berbicara tentang tua-tua sidang, maka di dalam dunia rohani Nasrani yang dimaksud adalah tiga hal. Yang pertama yaitu pemimpin gereja atau kehilat, pemimpin umat. Siapakah mereka? Mereka adalah gembala umat atau top leader di dalam sebuah gereja. Kalau di dalam sinode tentu saja adalah top leader atau kepala ketua sinode. Kemudian yang kedua adalah guru atau pemberita Injil, guru sekolah minggu. Kalau di tempat kita ketua MK dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi di dalam dunia
rohani Nasrani adalah pemimpin gereja atau kehilat. Yang kedua adalah kepala keluarga. Jadi kalau saudara sebagai kepala keluarga, khususnya laki-laki, menurut kitab suci, seorang laki-laki adalah imam bagi keluarganya. Karena itu seorang pria dia harus bisa memahami firman supaya bisa membawa istrinya, membawa anaknya menurut kemuliaan Bapa Yahweh. Itu fungsi kepala keluarga. Karena itulah maka Tuhan menghendaki supaya kepala keluarga itu dekat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga dalam dunia rohani Nasrani, yang disebut dengan tua-tua sidang adalah kakak rohani atau pembimbing. Orang yang memberikan arahan, orang yang memberikan bimbingan kepada kita. Nah kemudian hal yang berikut saudara-saudara, kalau tadi berbicara tentang kepala, lalu apa yang dimaksud dengan ekor? Untuk itu saya akan ajak saudara untuk membuka di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan tua-tua dan orang-orang terpandang itulah kepala. Dan nabi-nabi yang mengajarkan kebohongan itulah ekor. Jadi saudara-saudara, yang dimaksud ekor kalau kita mempelajari ayat ini adalah kepala yang dimaksud tadi, yang di depan saya sudah beritahu, namun tidak menjalankan fungsinya sesuai kehendak Bapa Yahweh. Nah itu kepala yang berubah menjadi ekor. Seharusnya mereka ini mengepalai sebagai orang yang memimpin, orang yang memberi arahan atau membimbing, orang yang bertanggung jawab atas orang yang dikepalai, dan sebagai tua-tua sidang, baik itu gembala umat, guru pemberita Injil, guru sekolah minggu, ketua MK, dan sebagainya. Kepala keluarga, kakak rohani, atau pembimbing bagi orang lain yang terdekat, itu semua adalah kepala. Tetapi kalau mereka tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan firman Elohim, maka mereka berubah menjadi ekor. Kalau kita melihat kehidupan di atas muka bumi ini, tidak akan pernah ada atau tidak akan pernah terjadi kepala berubah menjadi ekor, ekor berubah menjadi kepala. Kecuali kereta api. Kereta api itu bisa jalan ke depan, kemudian dia bisa jalan mundur, kepalanya tetap di situ. Ya, dalam arti mesinnya ada dua, mesin yang jalan ke depan dan mesin yang jalan ke belakang dengan rotasi dan kekuatan yang sama. Bukan seperti mobil, kalau mobil kan bisa muter-muter, bisa belok. Kalau kereta api tidak bisa, dia maju dan mundur. Tetapi yang mundur pun memiliki kekuatan yang sama. Yang dimaksud kepala berubah menjadi ekor bukan seperti itu. Tetapi orang yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana seharusnya dia menjalankan tugas, yaitu sebagai kepala. Yang lebih mengerikan, saudara-saudara, Yeshua menyebut ekor yang merupakan perubahan dari kepala itu seperti apa? Kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca biarlah dia memahaminya. Ini adalah ucapan yang Yeshua ajarkan kepada murid-muridnya ketika beliau mengajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Salah satu di antaranya adalah ketika kita melihat ada pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Siapakah pembinasa keji berdiri di tempat kudus? Saya mau bertanya kepada saudara, menurut apa yang saya sudah sampaikan tadi, orang yang disebut pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus, dalam hal ini dia posisinya sebagai kepala atau sebagai ekor? Ya, sebagai ekor, tadinya kepala. Karena dia memimpin.
Tetapi karena tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka dia berubah menjadi ekor. Yesua menyebutnya pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Jadi sebetulnya orang yang berdiri di tempat kudus seperti pada saat ini, kalau gereja Tuhan kan tempat kudus, tempat di mana orang berdiri kan di belakang mimbar. Untuk apa dia berdiri di belakang mimbar? Untuk memimpin, membimbing, mengarahkan. Tetapi yang seharusnya mengepalai, membimbing, mengarahkan, artinya sebagai kepala, berubah menjadi ekor, dan Yesua menyebutnya sebagai pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Artinya apa? Ekor yang memimpin. Ini sadis sekali, saudara-saudara. Karena apa? Membawa orang menuju kepada kebinasaan. Nah, saya akan lanjutkan tentang bahayanya ekor. Apalagi ekor yang merupakan perubahan dari kepala. Bisa saudara pahami apa yang saya sampaikan ini? Mereka ini ekor, tetapi dia merupakan perubahan daripada kepala. Maksudnya apa? Orang yang seharusnya mengepalai, yang seharusnya membimbing orang lain untuk menuju kepada kemuliaan Elohim, ternyata justru salah membimbing, tidak mampu menjalankan fungsinya. Makanya Yesua mengatakan dengan tegas, orang yang seperti ini disebut pembinasa keji. Bahayanya ekor apa? Mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Kita lihat Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Di situ dikatakan, dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan dia melemparkan mereka ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu, supaya bila mana dia telah melahirkan anaknya, naga itu dapat menelannya. Jadi bahayanya ekor adalah menyeret sepertiga bintang. Yang dimaksud sepertiga bintang adalah orang-orang pilihan. Yang dimaksud di langit adalah ketika dia sedang menjalankan fungsinya. Dan melemparkan mereka ke bumi. Artinya kita akan melihat ada sepertiga orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi mereka akan tercampakkan karena mereka merupakan perubahan dari kepala menjadi ekor. Wah, ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Nah, yang dimaksudkan di sini sebetulnya apa sih? Ekor yang menyeret sepertiga bintang. Kita membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Dan dia menangkap naga itu, yaitu ular tua yang adalah si Satan, dan dia membelenggunya selama 1000 tahun. Jadi ini adalah ekor naga yang sama dengan si ular tua. Jadi orang-orang yang seharusnya dia memimpin sebagai kepala, ternyata dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai kepala. Artinya dia berubah menjadi ekor. Seperti Saul. Saul itu adalah seorang raja. Dia seorang pemimpin. Tetapi ketika dia takut kepada rakyatnya, maka dia menuruti kemauan rakyatnya. Sehingga akhirnya Saul salah di hadapan Elohim. Berapa banyak pemimpin-pemimpin rohani pada akhir zaman ini takut terhadap umat yang dipimpinnya sehingga tidak berani mengajarkan kebenaran. Itulah yang disebut dengan pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Untuk lebih jelasnya, mari kita membuka di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-24. Di situ firman Elohim berbunyi, dan Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa karena aku telah melanggar perintah Yahweh dan perkataanmu, karena aku telah takut terhadap rakyat
dan aku telah mendengarkan suara mereka. Ini merupakan satu kejadian saat Saul yang seharusnya memusnahkan orang Amalek dari Hawilah ke Shur yang berada di depan Mitsraim atau Mesir. Dan dia menangkap hidup-hidup Agag, raja orang Amalek. Namun dia tidak menumpas semua orang dengan mata pedang. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-9, di sana firman Elohim mengatakan, dan Saul serta rakyat berbelas kasihan terhadap Agag dan atas yang terbaik dari ternak dan dari binatang gembalaan dan dari barang-barang dan domba-domba dan segala yang baik. Dan mereka tidak mau menumpasnya, namun segala yang tidak berharga dan buruk mereka menumpasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di sini kita melihat bagaimana Saul takut terhadap rakyat. Ini sama saja dengan berubah dari kepala menjadi ekor. Padahal Saul kan biasa perang, artinya dia seorang pemberani. Kenapa dia bisa takut? Kalau kita melihat dari ayat-ayat tadi, sumbernya adalah karena materi, hal-hal yang berharga. Sehingga akibatnya di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, namun Samuel berkata kepada Saul, aku tidak akan kembali bersamamu, karena engkau telah menolak firman Yahweh, dan Yahweh telah menolak engkau menjadi raja atas Yisrael. Ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, jangan sampai di dalam kita berada di dalam sebuah komunitas, gereja katakanlah demikian, kita berada pada posisi di mana yang seharusnya menjadi kepala, yaitu gembala sidang, ternyata berubah menjadi ekor, dan mereka tidak berani mengajarkan kebenaran. Kita melihat hal yang lain lagi, ketika Daud yang juga seharusnya menjadi kepala, berdosa terhadap Yahweh, artinya Daud juga berubah menjadi ekor. Maka apa yang dilakukan oleh kepala yang berubah menjadi ekor akan berdampak sangat negatif dan sangat mengerikan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini merupakan dampak yang pasti akan terkena. Kejadiannya tertulis di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24, saat Satan mempengaruhi Daud untuk menghitung tentaranya. Itu sebetulnya merupakan dosa kesombongan yang menjijikkan di hadapan Yahweh. Maka dampak yang terkena bagi ekor, yaitu orang yang dipimpinnya, terjadi melalui Nabi Gad. Dan hal itu tertulis di dalam ayat yang ke-13 dari 2 Samuel pasal yang ke-24. Di sana firman Elohim mengatakan demikian. Dan datanglah Gad kepada Daud dan memberitahukan kepadanya serta mengatakan, akan datang 7 tahun kelaparan kepadamu di negerimu, atau engkau akan melarikan diri dari hadapan musuh-musuhmu selama 3 bulan, dan mereka itu mengejarmu, atau 3 hari tulah akan melanda negerimu. Sekarang pertimbangkanlah dan lihatlah apa yang harus aku kembalikan kepada dia yang mengirimkan perkataan kepadamu. Tentu saja yang dimaksud adalah Bapak Yahweh. Di sini saudaraku, Daud lebih memilih 3 hari terkena tulah, karena dia pikir tulah itu datang dari Yahweh dan Yahweh penuh dengan belas kasihan. Ini semua bisa terjadi akibat kesalahannya sebagai seorang kepala yang berubah menjadi ekor. Akibatnya apa? Kitab suci menyebutkan ada 70.000 orang mati akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Daud. Ini merupakan bayaran yang sangat mahal bagi kepala yang berubah menjadi ekor. Jika Anda sadar bahwa pemimpin Anda telah mengajarkan ajaran yang salah, lebih baik tinggalkan agar Anda tidak terkena dampaknya. Karena pemimpin rohani yang tidak menjalankan sesuai amanat daripada Tuhan Yeshua HaMashiach, artinya pemimpin rohani itu
tidak bisa menyelamatkan. Maka dari itu lebih baik meninggalkan agar Anda tidak terkena dampaknya. Karena pemimpin rohani tidak menyelamatkan. Apalagi pemimpin rohani yang telah berubah dari kepala menjadi ekor. Juga pernah ada satu kejadian, yaitu saat Aharon takut terhadap umat Israel ketika Mose berjumpa dengan Yahweh di atas gunung. Kitab suci mengatakan bahwa umat Israel pada saat itu berpikir bahwa Mose menunda-nunda turun dari gunung. Padahal memang belum waktunya dia turun dari gunung. Dan karena bangsa Israel waktu itu tidak sabar, maka mereka mendesak kepada Aharon untuk membuat patung lembu tuangan sebagai benti Yahweh. Dan hal itu menyebabkan Yahweh marah, dan Yahweh akan membinasakan mereka semuanya. Tetapi dengan Mose melunakkan hati Bapa Yahweh untuk tidak membinasakan mereka semuanya, maka kita melihat di dalam kitab suci, ternyata itu pun ada 3.000 jiwa melayang sia-sia. Dan itu bisa saudara baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32. Ini semua terjadi karena pemimpin yang seharusnya menjadi kepala, tetapi berubah menjadi ekor. Jadi sangat mengerikan. Karena itu saudara perlu berhati-hati ketika saudara beribadah kepada Tuhan. Apakah saudara beribadah di tempat yang tepat? Karena pemimpin saudara benar-benar sebagai kepala yang menuntun saudara menuju kepada kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah, atau pemimpin saudara telah berubah menjadi ekor sehingga akan berdampak yang akan datang mengerikan. Karena Yahweh tentu saja tidak suka terhadap hal yang seperti ini. Saudara-saudara, apa sih yang disebut dengan ekor di sini? Bagaimana ekor itu bisa menyeret sepertiga bintang atau orang-orang pilihan ketika mereka sedang menjalankan fungsinya? Yang di dalam Wahyu 12 ayat 4 tadi diumpamakan seperti bintang yang ada di langit. Perhatikan, di ekor itu ada satu tempat, ya, ekornya naga itu ada satu tempat pembuangan yang berfungsi seperti anus, tetapi juga berfungsi sebagai alat kelamin. Dan itu yang disebut dengan kloaka. Kloaka itu berbeda dengan anus. Saya melihat yang disebut dengan kloaka itu berasal dari bahasa Latin yang artinya selokan. Tempat pembuangan di vertebrata di mana limbah usus, kencing, dan saluran genital terbuka. Yang memiliki itu seperti binatang mamalia plasenta dan sebagian besar ikan bertulang. Jadi perlu saudara perhatikan bahwa ekor naga yang mampu menyeret sepertiga bintang di langit itu karena adanya kloaka di sana. Nah, kloaka itu berbeda dengan anus. Perbedaan antara kloaka dan anus dan kloaka itu berfungsi untuk ekspresi limbah. Sama-sama pengeluaran. Kalau manusia itu dubur, output. Ya, kalau input apa, saudara? Mulut. Saudara makan, itu input, ya, dari mulut. Semua dikeluarkan di anus. Nah, kalau berbicara tentang input dan output, saudara-saudara, ini yang membuat manusia sehat. Kalau orang makan terus, input terus, tidak output, tidak dikeluarkan melalui dubur, apa yang terjadi? Itu yang disebut dengan sembelit. Ya, perutnya jadi tidak enak, begah. Kalau orang Jawa katakan demikian. Biasanya kalau stres atau pergi jauh dan seringkali belum bisa menyesuaikan diri, ya ini seringkali orang jadi sembelit. Makan terus sampai beberapa piring, tapi tidak dikeluarkan. Bahkan bisa sampai 1 minggu. Kadang heran juga saya bukan dokter, saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Tetapi makan berpiring-piring kok ya perutnya tidak jeblok.
ndak meledak, ndak gede, tetapi kok ya ndak bisa keluar. Ini namanya penyakit, saudara-saudara. Nah, kalau kita berbicara tentang input, output, semua yang ada input harus ada output. Itu sehat, termasuk juga keuangan kita. Kalau saudara menerima terus tidak pernah mengeluarkan, keuangan saudara tidak akan sehat. Saudara punya air sumur, diisi air terus, enggak usah dikeluarkan. Itu air akan bau. Jadi kalau saudara menggali sumur, begitu sumur sudah keluar air, saudara diamkan saja. Bila perlu diisi air dari luar, jangan diambil airnya. Maka air sumur itu akan berbau. Jadi segala sesuatu yang sehat itu selalu ada input, ada output. Sepeda motor pun begitu, punya knalpot. Manusia juga punya knalpot, sama saja. Nah, demikian pun tentang fungsi daripada kloaka. Anus sebagai pembuka pada akhir saluran pencernaan, sedangkan kloaka sebagai pembukaan digunakan untuk ekspresi kotoran serta urin dari reptil, burung, dan ikan. Kloaka juga dipakai untuk kawin dan bertelur oleh beberapa spesies. Dan yang memiliki kloaka ini seperti ular, buaya, kura-kura, ayam, burung, kadal, ikan, dan sebagainya. Ini anus yang ada di belakang itu sebetulnya tidak bisa disebut anus. Kalau anus itu manusia, ya hanya duburnya itu hanya untuk mengeluarkan kotoran. Tetapi untuk menjalankan fungsinya sebagai penyambung keturunan itu ada lubang tersendiri. Kalau perempuan disebut vagina. Tetapi kalau kloaka ini jadi satu, saudara-saudara. Vaginanya yaitu, lubang untuk mengeluarkan kotoran yaitu. Bisa dipahami, saudara-saudara? Jadi kepala itu membawa orang ke masa depan. Sedangkan kalau ekor itu justru menghancurkan via hal-hal negatif bagi dirinya sendiri dan bagi kepuasan seksual. Ini maksud daripada kloaka. Dia ada di ekor. Misalkan seperti LGBT, pedofilia, pemerkosaan, video-video porno, pil atau will. Karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita hati-hati pada akhir zaman ini tentang hal-hal ini. Apalagi bagi remaja dan pemuda yang masih memiliki banyak potensi. Sekarang ini orang merasa menikah sudah tidak virgin, itu dianggap biasa. Tetapi kitab suci katakan itu tidak biasa, itu dosa, saudara-saudara. Karena itu untuk orang-orang muda, jangan sampai melepaskan virginitasnya kepada pria, walaupun orang itu sangat sayang sekalipun kepada Anda. Kalau seorang pria mengasihi perempuan yang dicintainya, katakanlah masih berpacaran, tentu mereka tidak akan merusak. Jangan sampai misalkan nanti kan kita melakukan hubungan seks, sekarang juga sama saja, hanya masalah waktu saja. Ini sebetulnya seorang pria yang akan merusak pasangan hidupnya. Kalau saudara punya sepeda motor, saudara sayang dengan sepeda motor yang saudara miliki itu, tentu sepeda motor itu saudara lap, ya, saudara bersihkan, saudara cuci, saudara rawat dengan baik, bukan sebaliknya saudara ambil palu atau martil kemudian saudara pukul itu sepeda motor. Demikian pun bagi pria yang memang mengasihi pasangannya, dia tidak akan pernah meminta seks pranikah. Karena memang dia mengasihi. Nah, saudara-saudara, selain pemuda-pemudi harus hati-hati dengan satu hal ini pada akhir zaman, maka juga yang perlu berhati-hati adalah orang-orang yang sudah melayani Bapa Yahweh dan bahkan dipakai Tuhan luar biasa sekalipun, karena mereka adalah orang-orang yang diincar oleh setan untuk hancur. Karena kitab suci katakan sepertiga bintang-bintang di langit akan terseret ekor naga. Ajaran salah yang dilestarikan
itu dilakukan oleh kepala yang berubah menjadi ekor. Karena dengan mengajarkan ajaran yang salah, maka orang-orang pilihan yang seharusnya dipimpin untuk pada akhirnya sama-sama menjadi kepala akan berubah menjadi ekor. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara, ajaran-ajaran salah itu yang bagaimana? Ada beberapa hal, tapi pada saat ini saya akan sampaikan 4 hal saja yang lebih menjurus kepada hal yang inti dan seringkali sekarang ini menjadi ajang perdebatan. Yang pertama adalah usaha menghilangkan nama Yahweh dan Yeshua. Ini merupakan ajaran salah. Orang kebanyakan boleh mengatakan bahwa nama sesembahan lain masih bisa digunakan, bahkan nama Yahweh tidak boleh disebut. Semua orang boleh mengatakan demikian. Karena itu hak asasi manusia. Tetapi kitab suci katakan itu merupakan pelanggaran. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Keluaran 23 ayat 13. Dan ada banyak ayat-ayat lain. Bahkan 1 Tawarikh 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat yang ke-1 mengajarkan kepada kita supaya nama Yahweh, tentu saja nama Yeshua HaMashiach tidak bisa dilupakan karena dia adalah penyelamat manusia, harus disebut supaya manusia ngerti dan ingat siapa nama Tuhan kita. Tetapi karena setan itu tahu nama Yahweh dan nama Yeshua ini berbahaya. Nama Yahweh dan nama Yeshua ini mengerikan bagi mereka. Maka setan berusaha supaya mempengaruhi orang-orang agar nama yang berkuasa tersebut tidak diucapkan. Saya mensitir perkataan dari Om Pen. Om Pen katakan orang Islam itu jauh lebih baik daripada orang Kristen, daripada orang Nasrani di dalam hal menghormati Tuhannya dan orang yang diagungkannya. Kita lihat saja di seluruh dunia, orang menyebut Allah, nabinya Muhammad, di seluruh dunia semua sama. Tapi kalau orang Kristen, wah nama Tuhannya macam-macam. Tuhan direkayasa. Bahkan Tuhan diatur oleh manusia. Orang seringkali katakan, kan tidak masalah. Tuhan kan tahu isi hati manusia. Saya sudah sering katakan, Tuhan tentu tahu isi hati manusia. Kalau Tuhan tidak tahu isi hati manusia, dia bukan Tuhan. Amin. Yang jadi masalahnya, jangan kita berkata Tuhan kan tahu isi hati manusia. Manusialah yang seharusnya tahu isi hati Tuhan. Bagaimana kalau namanya dipanggil dengan seenaknya sendiri? Kitab suci katakan dipanggil dengan sembarangan saja, jangan dan tidak boleh. Apalagi diganti-ganti dengan seenaknya sendiri. Tapi sangat disayangkan di dalam kekristenan ini memang luar biasa. Kalau bisa Tuhan itu nurut manusia, bukan manusia yang nurut Tuhan. Jadi mengatur Tuhan, saudara-saudara. Inilah yang harus kita koreksi di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Supaya kita ini mentaati peraturannya Tuhan, bukan Tuhan yang mentaati peraturan kita. Ini kurang ajar namanya. Ada lagu, juga banyak yang keliru, yang perlu direvisi. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kemuliaan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan memangnya? Apakah manusia memiliki kemuliaan? Kitab suci katakan kemuliaannya itu sudah hilang karena dosa. Kalau ku terima kemuliaan masih mending. Kemuliaan itu hanya ada pada Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Banyak sekali hal-hal yang perlu direvisi dan diperbaiki. Jadi hal yang penting, jangan sampai kita menghilangkan nama Yahweh dan Yeshua. Karena Yahweh adalah pemilik sorga. Yeshua adalah penyelamat manusia. Yeshua HaMashiach. Dan ini setan sangat takut dengan dua nama ini. Sehingga mereka mempengaruhi manusia untuk tidak menyebut nama yang dahsyat ini. Kemudian ajaran yang salah yang kedua adalah Natal tanggal 25 Desember dilestarikan.
Saya bilang ini ajaran keliru besar. Itu merupakan penghilangan sejarah kebenaran dengan alasan yang rohani. Saya sudah pernah menyampaikan, Yeshua tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Apalagi secara geografis, tanggal 25 Desember di Israel itu sedang musim salju. Tidak mungkin ada para gembala berada di padang untuk menggembalakan kambing domba. Saya ulang, saya pernah ada di San Francisco hanya 4 derajat Celcius saja, dinginnya minta ampun. Terakhir saya kemarin ke New York itu minus 10. Mengerikan sekali. Kulkas itu masih panas, saudara-saudara. Masa tanggal 25 Desember ada gembala-gembala menggembalakan kambing domba. Saya tidak akan menyampaikan hal ini dalam firman pada saat ini, karena itu ada pengajaran tersendiri yang menyatakan bahwa Yeshua tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Kemudian pengajaran salah yang ketiga adalah Paskah atau Pesak itu kebangkitan Yeshua. Pesak itu bukan kebangkitan Yeshua. Pesak atau Paskah adalah kematian. Dan setan takut tentang hal ini. Setan takut orang beriman bahwa Yeshua itu mati. Karena apa? Kematian Yeshua itu berarti membuktikan bahwa Yeshua itu Mesias. Coba kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Namun hal-hal yang telah Elohim praberitakan melalui mulut semua nabinya, bahwa Mesias harus menderita, demikianlah dia telah menggenapinya. Kemudian pasal yang ke-17, ayat yang ketiga, dengan memaparkan dan menunjukkan bahwa seharusnya lah Mesias itu menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa dialah Mesias, yaitu Yeshua yang aku beritakan kepadamu. Setan takut kalau Yeshua itu mati. Maka ada berita bahwa Yeshua itu tidak mati, tetapi diserupakan dengan orang yang seperti dia. Tetapi ini juga tidak logis. Kalau ada orang yang diserupakan, sedangkan orang yang serupa itu akan disalib, akan dimatikan. Saya yakin kalau saudara yang diserupakan menjadi wajah seperti Yeshua, kemudian akan disalib, saya yakin saudara akan berteriak dan mengatakan, kalian salah, aku ini bukan Yeshua. Betul enggak? Atau saudara akan berdiam saja, ya sudahlah, memang nasibku menyerupai Yeshua. Tidak, saudara-saudara. Dan Yeshua memang harus mati, karena dengan matinya Yeshua, maka Yeshua secara sah menjadi Mesias. Karena Yeshua baru disebut Mesias kalau dia mati dan bangkit kembali. Jadi bukan hanya kebangkitan, tidak bisa. Itu semua harus melewati kematian dulu. Dan Pesak ini merupakan kematian. Dan setan takut kalau orang tahu bahwa Yeshua memang mati. Karena dia menjadi Mesias, yaitu juru selamat manusia. Kemudian yang kedua, sebagai Elohim atas orang hidup dan orang mati. Itu sesuai dengan kitab Roma pasal yang ke-14. Ayat yang ke-9, di situ dikatakan, sebab karena hal inilah Masiah telah mati dan bangkit dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas yang mati maupun atas yang hidup. Kenapa? Karena Yeshua mati dan bangkit, bukan mati untuk mati. Dan ini setan sangat takut, saudara-saudara. Karena itulah banyak sekali kebohongan-kebohongan seolah-olah Yeshua tidak mati. Sampai-sampai Pesak atau Paskah pun beralih nama menjadi kebangkitan Yeshua. Pesak itu kematian, bukan kebangkitan. Sekarang berubah kematian Yeshua, disebutnya apa? Disebutnya apa? Jumat Agung. Tidak ada di dalam kitab suci kita Jumat Agung. Jumat besar, nanti ada Jumat kecil. Tidak ada itu. Kemudian hal yang keempat, ajaran salah bahwa Yeshua itu bukan Mesias.
Padahal Yeshua itu penyelamat manusia. Kita bisa bandingkan beberapa ayat, saudara-saudara. Yang pertama adalah pernyataan dari malaikat yang tertulis di dalam kitab Matius atau Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yeshua sebagai penyelamat manusia, itu yang ngomong adalah malaikat. Bagaimana mungkin kita tidak percaya kepada malaikat Gabriel yang menyatakannya, sementara kita lebih percaya kepada orang lain yang sama sekali tidak mengerti tentang Tuhan, yang sedang meraba-raba dan mencari tentang Tuhan. Coba kita bandingkan lagi dengan kitab Yohanan atau Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-42. Dan mereka berkata kepada wanita itu, kami percaya bukan lagi karena perkataanmu, karena kami sendiri telah mendengarkan dan kami mengetahui bahwa dia inilah sesungguhnya Mesias, juru selamat dunia. Paham saudara-saudara? Jadi Yeshua disebut Mesias karena dia yang menyelamatkan seisi dunia ini. Kemudian pada pasal yang ke-20, Yohanan pasal 20 ayat yang ke-31. Juga di sana tertulis, namun hal-hal ini telah ditulis agar kamu percaya bahwa Yeshualah Mesias putra Elohim, dan supaya kamu dapat memiliki hidup dengan percaya dalam namanya. Saya garis bawahi dulu perkataan putra Elohim. Yang dimaksud putra Elohim itu jangan dipikir berarti Elohimnya punya putra. Tuhan punya anak. Tuhan tidak pernah punya anak. Itu hanya istilah. Seperti putra Ambarawa, itu bukan berarti Ambarawanya punya anak. Itu istilah bagi orang yang lahir di Ambarawa atau yang punya KTP Ambarawa. Itu disebut putra Ambarawa. Apalagi kalau putra daerah, itu artinya orang yang dilahirkan di daerah tersebut. Jadi kalau putra Elohim bukan berarti Elohimnya punya anak, atau Tuhannya punya anak. Ini keliru besar. Justru orang-orang yang mengatakan bahwa Yeshua itu bukan Mesias, kitab suci katakan itu pendusta. Siapapun mereka, sehebat apapun mereka, mau rabi kek, mau apa kek, terserah. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mengatakan bahwa Yeshua itu bukan Mesias, itu pendusta. Kita akan membuka bersama-sama ayatnya di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal Yeshua itu bukan Mesias? Inilah anti Hamasya atau Soten Hamasya yang menyangkal Bapa dan Putra. Jadi bukan hanya orang yang menyangkal Bapa atau orang yang menyangkal Putra, bahkan orang yang menyangkal Bapa dan Putra itu juga merupakan pendusta. Menurut kitab suci kita. Bukan saya yang mengatakan. Jadi saudara-saudara, Mesias itu merupakan manifestasi Yahweh dalam wujud manusia untuk berfirman atau sebagai dafar, sebagai firman yang hidup kepada manusia seluruh bumi ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal selamanya. Jadi saudara-saudara, kepala yang berubah menjadi ekor itu juga sama dengan ekor yang berubah menjadi kepala. Kita melihat bagi umat manusia, khususnya bagi umat-umat Tuhan, kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-31. Di situ dikatakan demikian, Markus pasal 10 ayat yang ke-31. Dan banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir terdahulu. Artinya orang-orang yang baru saja mengikut Yeshua Hamasya sebagai muridnya, artinya menjadikan Yeshua Hamasya sebagai juru selamat, baru saja ternyata dia lebih ngerti firman daripada orang yang jadi Nasrani berpuluh-puluh tahun lamanya.
Kenapa? Karena terus jadi ekor. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadikan kita sebagai kepala. Tetapi kenyataannya kita menjadi ekor. Karena kita nothing to do, kita tidak melakukan apapun. Belajar kitab males, dengerin firman males, pergi ke gereja males, semua serba malas. Maka dia tidak mengalami pertumbuhan rohani. Ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Kemudian bagi pemimpin akan ada pemisahan. Kita membuka di dalam kitab Zakaria pasal yang ke-13. Kitab Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, hai pedang, bangkitlah atas gembalaku dan atas laki-laki sahabatku, firman Yahweh Sebaot. Hantamlah penggembala dan biarkanlah kawanan itu tercerai-berai. Namun aku akan mengulurkan kembali tanganku kepada yang masih kecil-kecil. Dan terjadilah di seluruh negeri, firman Yahweh. 2/3 di antaranya akan diangkut, mereka akan binasa. Tetapi sepertiganya akan ditinggalkan di dalamnya. Dan aku akan membawa yang sepertiga itu ke dalam api. Dan aku akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Dan aku akan menguji mereka seperti orang yang menguji emas. Mereka akan berseru kepada namaku dan aku akan menjawab kepadanya. Aku akan mengatakan mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Yahweh adalah Elohim kami. Jadi di akhir zaman itu akan terjadi perubahan antara kepala dan ekor. Yang seharusnya menjadi kepala berubah menjadi ekor, yang menjadi ekor karena tadinya dibimbing orang lain dia menjadi kepala. Sedangkan yang dimaksud dengan Zakaria pasal 13 ayat yang ke-9 yang mengatakan dan aku akan membawa yang sepertiga itu ke dalam api, ini bukan api neraka, melainkan dibentuk oleh Bapa Yahweh sendiri dari ekor menjadi kepala. Kenapa? Karena kepalanya sudah berubah menjadi ekor. Jadi melalui pembentukan yang Bapa Yahweh izinkan terjadi dalam kehidupan orang yang dibimbing, yang tadinya menjadi ekor, akhirnya menjadi kepala. Dikatakan selanjutnya, dan aku akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak, dan aku akan menguji mereka seperti orang yang menguji emas. Mereka akan berseru kepada namaku, dan aku akan menjawab kepadanya. Aku akan mengatakan, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Yahweh adalah Elohim kami. Jadi pada akhirnya nanti, orang-orang yang tadinya sebagai ekor, akan berubah menjadi kepala, karena mereka dibentuk dan diuji oleh Bapa Yahweh sendiri, seperti emas. Kenapa? Karena pengujinya, yang seharusnya yaitu sebagai kepala telah berubah menjadi ekor. Mereka menjadi pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Karena itu bagi orang-orang yang baru mengenal nama Bapa Yahweh, ketika dibentuk oleh Tuhan, pada akhirnya mereka akan mengakui bahwa Yahweh adalah Elohim kami. Ini menurut firman Elohim. Disebutkan di ayat ini bagaimana Bapa Yahweh marah kepada para gembala-gembala umat. Orang-orang yang menggembalakan umat Tuhan. Karena mereka menjadi pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Mereka tidak berani mengajarkan kebenaran. Karena mereka takut disebut sesat. Kalau saya secara pribadi no problem, orang mau mengatakan saya sesat, ngomong sampai mulutnya berbuih. Tidak ngaruh untuk saya, saudara-saudara. Yang penting Tuhan tidak menganggap saya sesat. Saya bangga dan bersyukur karena saudara berani menerima jabatan sebagai orang sesat. Terbukti pada saat ini saudara berkumpul di tempat ini. Orang mau ke tempat ini takut. Awas, jangan masuk ke gereja itu sesat. Sekarang kalau tanya sesatnya di mana, Bro? Nggak bisa jawab. Lah kok enak ngomong sesat? Kalau sesat yang dimaksud karena tidak sama dengan saya,
Bisa enggak saya mengatakan mereka juga sesat? Bisa sekali. Dasarnya bukan karena tidak sama dengan saya. Kalau mereka mengatakan itu sesat, itu dasarnya karena tidak sama dengan saya. Kalau saya mengatakan sesat, bukan dasarnya karena tidak sama dengan saya. Tetapi dasarnya karena apa? Karena firman Tuhan tidak mengajarkan seperti apa yang mereka ajarkan. Dan saya bertanggung jawab untuk semua darah saudara. Karena itu saya tidak berani membohongi umat. Apa yang firman Elohim ajarkan, itu yang saya ajarkan kepada saudara. Saya tidak mau dari kepala berubah menjadi ekor. Bahkan Tuhan menganggap saya menjadi pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Sekarang mungkin orang bisa mengatakan banyak hal. Tetapi nanti sekali peristiwa akan terbukti. Apa yang tertulis di dalam kitab Zekaria, di dalam nubuatannya, pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 akan terbukti. Di sana akan berbunyi, wahaya Yahweh lemelek al-kal haaretz, bayom hahu yihye Yahweh echad usmo echad. Pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Sekarang ini sedang mulai didengung-dengungkan, Yahweh itu kan nama berhala, dewanya orang Kanaan. Saya bilang betul. Bukan 100%, semiliar persen, betul. Tapi apakah Yahweh yang menyatakan dirinya akulah Yahweh, itu sama dengan mereka? Tidak. Saya umpamakan saja ini, saudara. Apa ini? Botol berisi air, saya jadikan Yahweh. Saya umumkan. Saudara-saudara, mulai hari ini botol ini saya beri nama Yahweh dan saya sembah sebagai Tuhan saya. Saya tanya kepada saudara, boleh tidak saya mengatakan begitu? Ya boleh saja, itu hak-hak saya. Ngapain orang pusing? Tapi yang jadi masalahnya, apakah dengan saya mengumumkan bahwa botol berisi air ini bernama Yahweh, kemudian saya sembah, berarti Tuhan yang disembah para nabi itu botol saya? Kan tidak. Botol ini tidak pernah mengatakan akulah Yahweh. Dewa Kanaan yang bernama Yahweh itu tidak pernah mengatakan akulah Yahweh. Yang mengatakan akulah Yahweh yang tertulis dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8 adalah Yahweh yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub dan Tuhannya para nabi. Paham saudara-saudara? Sekarang orang boleh saja mencerca kita. Orang boleh saja mengatakan sesat. Silahkan. Karena mereka punya mulut, ya saya ngomong-ngomongin. Mempunyai mulut mereka sendiri. Tetapi nanti sekali waktu akan terjadi. Mereka akan menyesal. Dan yang namanya menyesal itu selalu datangnya terlambat. Mereka akan tahu bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Zekaria 14 ayat yang ke-9 ini akan menjadi nyata. Bahwa Yahweh itu hanya satu dan namanya pun satu. Dan dialah pemilik sorga. Karena itu saudara-saudara, jangan sampai kita yang sudah dipilih Elohim menjadi kepala berubah menjadi ekor. Tetapi justru kita yang sudah menjadi kepala, firman Elohim katakan kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun kalau kita membawa orang lain kepada kemuliaan Elohim. Sehingga orang lain yang ekor berubah menjadi kepala. Itu yang Tuhan mau. Saat ini kita perlu straight, lebih hati-hati dengan kebenaran firman. Jadi jangan sampai kita jadi murung, kita jadi sedih kalau orang mengatakan kita sesat. Bagi saya enggak ada pengaruhnya, 0,1% pun tidak, saudara-saudara. Boleh orang mengatakan sesat, tetapi penilaian itu bukan datang dari manusia. Penilaian itu datang dari Tuhan. Apa artinya kita disanjung-sanjung manusia? Kalau pada akhirnya kita dibinasakan. Yang melihat sikap hati dan motivasi serta hati kita yang sesungguhnya cinta Tuhan atau tidak adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Contoh, Daud ketika Uria
pahlawan perangnya mati di medan perang. Kemudian istrinya, namanya siapa? Batseba, diambil menjadi istrinya Daud. Kalau saudara pada saat itu menjadi masyarakatnya orang Yahudi, pengikut Daud saat itu, apa yang akan saudara katakan? Saudara akan mengatakan, memang pemimpinku Daud ini luar biasa. Ketika suaminya mati, ternyata istrinya tidak ditelantarkan, tetapi dibawanya ke istana untuk menjadi istri. Wah, ini hebat ini. Betul enggak, saudara-saudara? Tetapi Tuhan kan tahu, wah lah kurang ajar ini si Daud. Suaminya mati bukan karena dia mati di dalam perang, memang dijebak di dalam peperangan supaya mati. Dengan tujuan supaya istrinya dijadikan istrinya. Nah, kesepakatan jahat ini yang tidak bisa lepas dari mata Elohim. Orang boleh mengagung-agungkan Daud saat itu. Orang hebat, pemimpin hebat. Tapi Nathan ngomong apa? Kamu jahat. Karena kamu membunuh suaminya supaya istrinya menjadi milikmu. Tuhan kan tahu isi hati, saudara. Jadi jangan ngomong Tuhan itu kan tahu isi hati. Kalau aku menyebut Allah kan tidak masalah, yang penting kan isi hati saya Yahweh. Lah kalau isinya Yahweh kenapa keluarnya Allah? Bukankah firman Elohim katakan apa yang keluar di mulut berasal dari hati? Jadi jangan bohongin Tuhan lah. Tuhan kok diajak main trik-trikan. Itu adalah bukti pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Oh, saya ini banyak dihujat di internet gara-gara mengatakan pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Enggak masalah bagi saya. Dan saya dihujat enggak mati-mati. Dikutuki enggak mati-mati karena Tuhan menyertai saya. Dan saya ingin Indonesia penuh kemuliaan Bapa Yahweh. Ya. Jadi melalui kebenaran firman pada saat ini, kalau memang kita berani menyatakan kebenaran, tidak usah kita ini malu atau murung atau segan untuk datang ke tempat ini. Karena yang memberi penilaian bukan manusia, tetapi Tuhan. Memang secara manusiawi terkadang bisa seperti itu, tetapi dengan berjalannya waktu Tuhan juga yang akan membentuk. Dulu waktu tahun 2001 saya diperlakukan tidak adil, jujur saya katakan saya ke Ambarawa malu. Hanya gara-gara ketika saya sedang jalan di pasar, di depan pasar itu ada orang mbok-mbok saya tidak kenal. Mereka bilang, "Iku loh, gereja iku saiki hancur." Ya, yang dimaksud gereja kita yang lama, hancur semua, berantakan. Terus yang ditanya ngomong, "Lah napa? Lho pendeta ini ngajar ke ajaran sesat," padahal saya di belakangnya. Lah sesatnya piye? Wah yang ora ngerti. Lah yang enggak ngerti kok ikut ngomong. Waduh, sejak itu saya malu, saudara. Saya kalau pergi ke Ambarawa, saya diam-diam pakai topi. Bu Yakum enggak tahu saya bawa topi, saya kantongin, nanti setelah di jalan saya pakai. Karena saya malu. Sekarang saya dengan sukacita. Orang boleh mengatakan saya sesat, ya. Tuhan tidak pernah mengatakan saya sesat. Jadi saudara harus berpegang teguh kepada kebenaran. Penilaian itu datang bukan dari manusia, tetapi datang dari Tuhan. Amin. Kalau kita berani mengatakan amin dengan tegas, artinya apa? Saudara sebagai kepala, bukan sebagai ekor. Amin. Haleluya. Saya tidak akan memperpanjang firman. Biarlah firman yang ditaburkan saat ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Elohim.